Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian pagi hari ini, di mana untuk menambah semangat baru bagi kita dan memotivasi kita dalam beraktivitas. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, sumber pengharapan kami, sumber keselamatan kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan lewat renungan pagi hari ini. Bukalah hati kami, berilah kepada kami sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan saja, sehingga kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik 18 ayat 13. Begini firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya banyak cara untuk menegur manusia agar kembali ke jalan yang benar. Bagi yang peka akan menerima pertobatan dan pengampunan. Namun bagi yang tegar tengkuk, dia akan menerima akibat karena kekerasan hatinya. Tuhan memakai seorang nabi bernama Mika bin Yimla. Dia berasal dari Moresyet. Lalu apa keistimewaan dari Mika? Mika adalah seorang nabi kecil yang dipakai oleh Tuhan. Mika menyatakan apa yang benar yang sudah dinubuatkan Tuhan. Mika tidak takut, walaupun nantinya dia akan mendapatkan hukuman penjara. Bagi dia tidak persoalan. Sangat berbeda dengan 400 nabi yang dipilih atau diangkat sendiri oleh Raja Ahab. Tugas mereka selalu hanya untuk menyenangkan hati Raja Ahab. Walaupun akibatnya Raja Ahab mati karena tidak peka mendengar perkataan Nabi Mika. Bahkan Raja Ahab sangat membenci Nabi Mika karena Nabi Mika tidak mau menyenangkan hati Raja Ahab. Pernahkah saudara mengalami bertemu dengan seseorang yang menyampaikan tentang keburukan saudara? Apa yang dia sampaikan itu benar-benar sangat buruk, membuat kita mendengarnya saja sudah tidak sanggup, bahkan kesal dan marah. Saudaraku, saat hal itu terjadi, sebenarnya kita tidak sedang baik-baik saja.
Jangan mengabaikan perkataan itu. Mari kita coba merenungkan perkataan itu. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang senantiasa memberitakan tentang kebaikan-kebaikan kita saja agar kita senang, sehingga kita tetap menjadi teman atau rekan sekerjanya, karena kita sangat tersanjung dengan penilaiannya. Padahal kita sudah diambang kehancuran. Namun karena kita tidak peka, telinga kita hanya mendengar yang enak-enak saja, padahal kita sudah diambang kehancuran. Demikian juga para pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah atau memberitakan hal-hal yang menyenangkan jemaatnya saja. Itu adalah nabi-nabi palsu. Hamba Tuhan yang sejati harus berbicara atas nama Tuhan bagi kebaikan dan pertumbuhan iman jemaatnya. Para pendengar atau jemaat memerlukan Tuhan, memerlukan firman-Nya untuk menuntun mereka berjalan di jalan Tuhan. Mereka tidak perlu kata-kata yang enak didengar. Mereka tidak perlu kalimat-kalimat yang menyenangkan hati mereka. Yang diperlukan adalah kebenaran firman Tuhan. Inilah yang terjadi di Israel pada zaman Raja Ahab. Suara nabi palsu begitu menyenangkan, tetapi menjerumuskan Raja Ahab. Sedangkan suara nabi sejati menyatakan dengan jelas apa maksud Tuhan kepada Raja Ahab, namun Ahab mengabaikannya. Ketika Ahab Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda bersatu untuk berperang melawan Ramot Gilead, ketika pertempuran untuk merebut tanah berlangsung, Ahab terkena panah yang ditembak dengan sembarangan. Ahab menyamar menjadi tentara biasa, malah terkena panah itu. Tadinya Ahab menyamar jadi tentara biasa supaya dia bisa menghindari diri dari nubuat Mika. Jika Mika bernubuat Ahab akan mati, mana mungkin nubuat itu bisa diakali oleh Ahab. Dia menyamar menjadi orang biasa dan bukan menjadi raja Israel, namun Ahab akhirnya terkena panah dari tentara yang sembarang melemparkan panah tersebut. Saudaraku, saat membaca kisah ini, saya menyadari bahwa saya pun cenderung menghindari nasihat yang bijak, menghindari perkataan-perkataan buruk tentang saya. Apabila itu menyenangkan hati dan telinga kita, itulah yang sering kita dengar. Bagi Ahab, 400 nabi yang selalu mengatakan tentang yang enak-enak saja, yang menyenangkan hatinya, berakibat fatal bagi dirinya. Kiranya kita selalu rindu untuk mencari dan mau mendengarkan suara Tuhan, agar kejadian seperti Raja Ahab tidak terjadi pada kita. Saudaraku, perenungan apa yang kita terima pada hari ini? Yang pertama adalah berkata jujur dan benar adalah konsekuensi bagi orang yang beriman. Dikatakan di Matius 5 ayat 37, jadi katakanlah ya jika ya, dan tidak jika memang tidak. Selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Lalu selanjutnya, pilihlah kawan, sahabat yang sejati, yang benar, jangan salah memilih teman, agar kita tidak terjerumus ke dalam lumpur dosa yang mematikan kita. Tidak ada jaminan bagi kita jika kita berteman dengan orang hebat, dengan orang berpangkat, dengan raja, dan juga dengan orang-orang yang papa. Semua tidak ada jaminan untuk menyenangkan kita. Namun hidup
yang berkualitas adalah hidup yang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, yang selalu mendengarkan suara Tuhan, yang membangun iman dengan roh kebenaran yang dari Tuhan dan melakukan perintahnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami berkata jujur dan kami mau dikoreksi. Tidak yang enak-enaknya saja, tapi kami harus mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dinubuatkan, apa teguran-teguran yang harus kami perbaiki, harus kami dengar ya Bapa. Ajarlah telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami berjalan dalam terang Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang kondisi dalam lemah fisik karena sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Saudara kami yang sedang berduka, Tuhan hibur. Saudara kami yang mempunyai persoalan berat dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam bisnis, Tuhanlah solusinya. Anak-anak pemuda gereja yang menantikan, merindukan keturunan, Tuhan berilah kepada mereka keturunan ya Bapa, sehingga mereka Tuhan menjadi pasangan-pasangan muda yang benar-benar taat kepada Tuhan. Pemuda-pemuda gereja yang merindukan mendapatkan jodoh, Tuhanlah yang memberikan jodoh yang terbaik. Bagi saudara kami yang merindukan atau sedang menantikan pekerjaan, Tuhanlah yang membuka tingkap-tingkap pekerjaan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.